Yaitu tadi pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa tidak ada perjuangan demokrasi yang dibarengi dengan tindakan anarkistis. Kami akan membahasnya pemirsa bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah berada di tengah-tengah kami. Sudah ada Stanislaus Rianta yang merupakan dosen kajian strategik intelijen dari Universitas Indonesia. Selamat malam, Mas Stanislaus. Ya, hadir pula bersama kami penasihat ahli dari Kapolri, Pak Arianto Sutadi. Selamat malam, Pak Arianto. Sehat selalu. Terima kasih sudah hadir di sini. Alhamdulillah. Dan juga hadir pula Pak Trubus Rahadiansyah yang merupakan pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti. Selamat malam, Pak Trubus. Ya, terima kasih sudah hadir kembali bersama kami. Ini menjadi momen ataupun poin yang menarik pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa aksi demonstrasi anarkistis ini mengarah kepada tindakan makar. Mas Stanislaus, kami ingin mengetahui bagaimana menurut Anda pernyataan dari Presiden ini. Ya, saya meyakini bahwa Pak Presiden sudah mendapatkan laporan dari entah itu intelijen atau aparat keamanan terkait ini. Tapi saya sendiri melihat bahwa ada 3 klaster pendemo itu. Klaster pertama adalah klaster idealis, yaitu mahasiswa, buruh, dan ada ojek online yang mereka punya isu, punya suara yang disuarakan. Kemudian ada klaster kedua, ini yang ikut-ikutan, yang anak-anak FOMO, anak remaja FOMO. Dan yang ketiga inilah yang berbahaya. Dia yang punya niat jahat atau dalam teori intelijen itu punya intensi sehingga dia bisa menjadikan ancaman. Nah, yang klaster kedua ini yang bisa terbawa ke klaster ketiga sehingga kemarin cukup marak. Tetapi klaster 1, mahasiswa, buruh, kemudian ojek online yang murni ini mereka yang punya suara dan ini dilindungi undang-undang. Mereka bisa menyampaikan pendapat dan dilindungi undang-undang sehingga mereka bukan ancaman. Dalam konsep intelijen bukan ancaman, tetapi yang klaster ketiga karena dia punya niat jahat untuk makar, untuk membakar, provokasi, maka dia adalah ancaman. Artinya tindakan tersebut ataupun pernyataan dari Presiden ini tidak hanya merupakan pernyataan yang tanpa berlandaskan dengan data-data. Saya yakin Presiden pasti punya data, punya informasi yang disampaikan oleh para pembantu, para perangkatnya. Dan itu saya yakin tidak mungkin Presiden menyampaikan di depan publik tanpa data. Pak Arianto, kita ketahui juga bahwa dari pihak kepolisian juga langsung bertindak cepat. Betul. Ada beberapa perusuh ribuan bahkan di beberapa daerah yang saat ini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, bahkan beberapa di antaranya merupakan anak di bawah umur. Ini artinya merupakan langkah yang telah diantisipasi dan juga merupakan langkah cepat dari pihak kepolisian, Pak Arianto. Dan langkah cepat itu menurut saya berkat peringatan dari Pak Prabowo. Kemarin itu kalau Pak Presiden tidak menegaskan seperti itu, kita udah kolaps, saya bisa katakan. Demo ini menurut saya demo yang paling dahsyat ya dihadapi kita sejak 1998 ini. Dan kalau Pak Prabowo tadi mengatakan ini makar ya, saya memperkirakan ini target daripada si perusuh ini adalah kemarin itu kolaps bangsa kita. Untungnya ketika kita sudah terteter gitu dengan adanya martir daripada pinjol yang tergilas itu, saya sudah membayangkan, wah ini habislah Indonesia. Untungnya kemudian hari berikutnya Pak Prabowo mengatakan, tolong demokrasi dengan baik, damai, tetapi anarki tindak tegas. Disitulah polisi kemudian bangkit kembali. Sehingga tadinya bertahan gitu, akibat daripada polisi bertahan itu, kekacauan makin marak kan. Tapi setelah perintah Pak Prabowo tindak tegas, anarkis itu sudah agak mending, agak mereda. Alhamdulillah sekarang jadi begitu. Kenapa saya bilang gitu gini, Bu? Sejak kita reformasi itu ya, setiap ada unjuk rasa yang masif ya, judul unjuk rasa itu akan menyampaikan aspirasi. Tetapi tidak pernah unjuk rasa yang masif itu tidak ditunggangi oleh provokator yang anarki, selalu ada. Justru disinilah pada saat unjuk rasa yang masif itu pasti itu provokator itu memanfaatkan. Nah, celakanya tahun ini ya, itu banyak sekali masalah-masalah yang bisa menyulut kemarahan rakyat itu kan ada 17-8 itu tadi. Itu ya ini di kesempatan dimanfaatkan baik-baik oleh para perusuh itu. Para perusuh itu ataupun provokator yang memanfaatkan kondisi seperti ini, apakah mereka berjalan secara spontan ataupun merupakan pihak-pihak yang memanfaatkan untuk menggerakkan dibedakan antara perusuh yang di lapangan yang digerakkan oleh penggerak-penggerak itu dengan intelektual dader yang ada di belakang yang menggerakkan secara ini, Bu. Itu. Ini sekarang ini kita ya judulnya kemarin itu saya lihat
kita tuh diadu domba, Bu. Dan adu domba yang dilakukan oleh para perusuh yang di belakang layar itu adu domba di tingkat bawah antara aparat dengan tugas, dengan korban dan sebagainya itu. Di tingkat tengah, menengah, antara lembaga-lembaga, saya sendiri ini diadu dengan Komnas HAM, pendapatnya berbeda-beda gitu. Di tingkat elit, antara para politisi itu diadu-adu domba. Itulah kompleksitas daripada kondisi sekarang ini, sehingga harus kita hadapi bersama. Jangan sampai kita itu diadu domba oleh para perusuh yang di belakang itu. Mereka tepuk-tepuk itu. Gitu, jadi termasuk pembelaan-pembelaan itu ya, aktivis itu. Saya merasa di sini kan dihadapkan dengan para aktivis ini, karena bunyinya gini, ini gara-gara korban ada 10 orang meninggal dunia, gara-gara apa? Unjuk rasa diberangus dengan eksesif daripada polisi. Itu yang dibalut kayak gitu beritanya kan itu. Ini berbahaya bagi saya. Saya kira itu apa pendapat saya mengenai arti daripada Pak Presiden mengatakan begitu tadi. Ya, Pak Trus, bahkan ini juga memantik respons dari mahasiswa yang meminta kepada pemerintah agar dilakukannya tim investigasi independen. Bagaimana menurut Anda? Ya, memang terjadinya satu peristiwa hukum itu kan mesti ada sebab musabab, atau dalam teori kausalitas itu satu peristiwa ini akan menimbulkan peristiwa yang lain atau peristiwa ini berasal dari peristiwa sebelumnya. Nah, karena itu memang perlu satu investigasi mengapa terjadi pada mulai tanggal 25 sampai yang terakhir kemarin itu semuanya diinvestigasi oleh tim independen yang akan, kalau di tahun 98 itu ada namanya tim gabungan pencari fakta dulu ya istilahnya, TGPF. Nah, ini harusnya dibentuk oleh pemerintah untuk menjawab kegelisahan mahasiswa ini dan sekaligus untuk memetakan persoalan akarnya ada di mana gitu. Memang secara keseluruhan sudah bisa dibaca sebenarnya kesalahan ada pada persoalan kebijakan yang memang tidak berpihak kepada publik lah kira-kira seperti itu, tetapi juga oleh aktor-aktor juga yang bermain di situ, di mana kemudian kondisi naiknya harga-harga, kemudian naiknya pajak dan beberapa gaji yang tidak gaji dan tunjangan yang awalnya lewat ke DPR kemudian melebar kemana, itu kan semuanya mengindikasikan memang publik menghendaki satu keterbukaan, Mbak. Jadi keterbukaan, kemudian akuntabilitas publiknya seperti apa, kan itu yang dikehendaki. Nah, yang kedua saya melihat memang pembentukan tim investigasi ini nanti harus bersifat ini kolaborasi sinergitas gitu kan, sehingga nanti akan ditemukan satu mapping sosial sekaligus akar persoalannya dan solusinya ke depan seperti apa supaya ini tidak terulang kembali, karena kita menjadi bangsa yang mundur kalau setiap hari ada ini kemudian kita melakukan kekerasan, padahal demonstrasi itu sesuatu yang sifatnya kunci bagi demokrasi itu sendiri, Mbak. Inti demokrasi kan sebenarnya menyampaikan aspirasi. Nah, aspirasi yang baik itu seperti apa kan sudah ada undang-undangnya, tetapi kan kemudian undang-undang ini seperti diabaikan, yang muncul adalah kekerasan itu yang tampil. Nah, watak-watak kekerasan, kalau bahasa anarkisme, vandalisme, pengerusakan, penyerangan, saya lihat semua penyerangan-penyerangan itu dari berbagai kasus yang saya tangani juga sekarang ini, penyerangan kepada kepolisian, kepada fasilitas umum lah kira-kira seperti itu, sampai transportasi umum juga itu semuanya seperti ada aktor-aktor yang bermain di situ dan seperti digerakkan secara cepat dan mereka harus ada seperti garis komando, terlepas ada yang di media sosial, ada yang memang secara langsung ada, Pak, seperti di Jakarta Utara itu langsung menyampaikan serbu gitu, itu ada yang menyampaikan. Nah, ini hal-hal yang harus nanti dilihat sebenarnya. Kita bisa memisahkan, tadi menyinggung Pak Polisi, ini Pak Jenderal itu harus memisahkan antara ini yang namanya pendemo, ini yang namanya perusuh, kan gitu. Ini yang perlu dibuat, karena yang ketika saya belum melihat sampai hari ini pemerintah bagaimana sih sebenarnya kita membuat satu kebijakan regulasi yang istilahnya itu sifatnya peraturan teknis ya. Ada juklak, petunjuk pelaksanaan, dan juknis, petunjuk teknis yang kemudian di mana kemudian ketika ada pendemo datang itu seperti apa, dan kewajiban-kewajiban orang yang didemo, pihak yang didemo itu harus menemui. Itu kan harusnya ada satu klausul yang kemudian kalau misalnya mereka tidak mau menemui ya ada sanksi. Anggota DPR nggak mau nemuin, gue tuduh demo, kan sebenarnya gampang itu, temuin apa yang dia mau. Kan beberapa daerah seperti itu sudah ada contoh, atau sebelumnya juga ada. Nah, itu nggak akan terjadi muncul persoalan yang berkelanjutan. Tapi kan kita elit daerah saja, kepala daerah yang baru nemuin cuma KDM.
Yang dimulai Jawa Barat, Ya. Sri Sultan Hamengkubuwono, yang lainnya kan nggak mau ketemu. Nah, Lah ini ini kan tapi kita persoalan. balik lagi, persoalannya adalah aksi demonstrasi yang tadi juga Bapak telah sebutkan bahwa ada pergerakan baik itu dari lapangan langsung ataupun di belakang layar. Apakah berdasarkan pengamatan Anda seperti itu pula, bahwa memang untuk pergerakan yang sifatnya kerusuhan ataupun anarkistis ini ya kita harus garis bawahi? Ya, ada dua dimensi pergerakan sebenarnya. Di dimensi di nyata ini ada aktor-aktor penggerak di lapangan, kemudian ada di dunia maya mereka juga bermain. Ada orang-orang yang memang memprovokasi untuk bergerak. Ini saya kira, saya yakin Polri sudah punya data Pak, siapa yang bergerak di dunia maya ini, kemudian aktor-aktor di lapangan kan ada dari CCTV itu sudah bisa dicek. Nah inilah yang harusnya segera ditangkap. Kalau mereka memprovokasi, mereka membakar, merusak, ini segera ditangkap. Karena apa? Mereka sudah tidak murni lagi, mereka tidak menyuarakan atau tidak menanggapi isu-isu yang menjadi keresahan masyarakat loh. Mereka yang bergerak itu tidak menyampaikan apa-apa kok. Mereka hanya membakar, kemudian mereka hanya merusak. Dan ini sebenarnya jangan sampai nanti mahasiswa jadi korban, buruh jadi korban. Mereka ini aksinya murni, real. Iya. Nah, saya sudah melihat beberapa hari ini Polri melakukan penangkapan dan itu pasti disertai dengan bukti yang cukup, bukti permulaan yang cukup, termasuk aktor di lapangan dari CCTV, siapa yang jarah, siapa yang memerintahkan. Dan menurut saya itu kelihatan sangat nyata itu loh. Jadi di lapangan ada, di dunia maya juga ada. Pak Arianto, apa yang menjadi motif dari para perusuh ini untuk kemudian melakukan aksi anarkistis? Karena hasutan. Hanya hasutan Karena saja hasutan, atau mungkin mereka Karena mendapatkan begini, benefit? harus dibedakan itu. Kalau orang yang menyampaikan aspirasi itu, maka dia pasti akan diprovokasi ataupun diajak ya dengan cara baik oleh yang punya ide-ide untuk menyampaikan aspirasi. Tetapi yang kita hadapi kemarin itu adalah orang-orang yang melakukan anarki, tindakan anarki. Nah, kenapa? Ketika kita tanya ya, anak-anak kecil yang ditangkap di Sakal Tim, di sini kita tanya, kenapa kamu kok kesini? Demo, anak kecil Bu. Iya. Terus kalau demo gimana? Bakar. Apa yang dibakar? Gedung. Itu kan nyata ada yang nyuruh kan itu kan. Nah, terus kemudian yang di Jakarta kemarin, yang kita tangkepin ada 6 orang itu kan, dan saya diprotes oleh para aparat hukumnya. Yaitu kemudian protesnya ini kan memberangus kebebasan orang berekspresi gitu. Udah kita jelaskan yang kita tangkap itu kemarin itu, gini ceritanya. Kita tangkap, kemudian yang merusak itu ya Pak, yang ditangkap ada 1.300, yang ditahan cuma 40, dan yang 40 itu ada yang kedapatan betul-betul melakukan tindakan anarkis. Kita tanya, kenapa kamu gini, anak kecil kan di bawah sekolah? Iya, ada flyer dari ini. Kemudian cyber kita mengadakan patroli cyber ini, flyernya apa? Ternyata ribuan yang sudah diajak. Dari situ kemudian kan kita sudah ada bukti saksi, bukti jejak digital, sudah kepada ininya sumbernya, kemudian kita tanya pada saksi ahli, Pak kalau ini sudah termasuk dengan hasutan apa tidak? Masuk, barulah dikatakan tangkap, kita tangkap. Tapi apa yang kita hadapi? Kita dianggap asal tangkap saja, itu kayak gitu. Itu yang itu tadi saya bilang, kita tuh diadu domba oleh para penggerak yang di belakang itu. Jadi kita bergerak yang betul pun mesti diadu domba dengan ini, para pakar-pakar ini. Dan celakanya sampai sekarang pakar ada yang tanpa sengaja, dia juga ikut membela ini Pak, menohokkan bahwa kita tuh asal tangkap dan sebagainya. Itu yang saya sedih. Itulah kita yang harus sadar ya, marilah kita sadar, kita itu memang lagi diadu domba orang yang di belakang layar itu tadi. Jangan tanya, mana apa yang nyuruh mana, suruh buktikan gitu kan. Iya. Lantas pertanyaannya Pak Trubus, dengan adanya pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa adanya aksi demonstrasi ini sudah mengarah ke tindakan makar, apakah ini merupakan tindakan yang tepat yang dilakukan oleh Kepala Negara? Ditahan dulu Pak Trubus, kita akan jeda sejenak, nanti kita akan tunggu apa jawabannya sesaat lagi.